Halo semuanya, perkenalkan saya Fauzia Akbar. Saya berasal dari daerah Cianjur. Kebetulan saya seorang mahasiswa di program studi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengolahan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai negeri sipil. Sebelum kita terjun ke inti materi, kita akan membahas mengenai definisi-definisi tentang pengolahan, pengembangan sumber daya manusia, dan juga kombinasi dari semuanya. Yang pertama yaitu definisi mengenai pengolahan. Pengolahan yaitu suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan rangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan kegiatan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik itu level pimpinan atau top manager, middle manager maupun staf atau karyawan, termasuk di dalamnya investor dan pemodal. Bisa disimpulkan di sini ya, definisi dari semuanya, disatukan dalam kalimat pengolahan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai negeri sipil, yaitu merupakan rangkaian pekerjaan yang mengatur, mengurus, serta mengembangkan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, ilmu pengeta aplikasi ilmu pengetahuan, serta kinerja sumber daya manusia dalam memikul tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil. Di sini terdapat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini ada landasan hukum mengenai pengolahan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 pada bab 3 Manajemen Pegawai Negeri Sipil bagian 1 Tujuan Manajemen pasal 12 yang berbunyi, untuk mewujudkan penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Yang kedua yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi, pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Di sini terdapat pengelolaan pengembangan sumber daya manusia pegawai negeri sipil ya, dalam jurnal Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Persyarat Tata Kelola Birokrasi yang Baik dari Edit Topo Ashari pada tahun 2009. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi individu bagi aparatur. Yang kedua membangun sistem penilaian kerja. Yang ketiga yaitu mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan. Yang keempat yaitu memperkuat pola rotasi, mutasi, karir, dan promosi. Yang kelima yaitu mendorong terwujudnya PNS yang sejahtera. Yang keenam yaitu membangun atau memperkuat database kepegawaian. Yang tujuh yaitu mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi. Terdapat beberapa tujuan, namun ada salah satu tujuan utama mengenai manajemen kepegawaian dari Noto Atmojo tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kontribusi SDM terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi tersebut. Dan di sini juga terdapat beberapa masalah yang dapat kita temui mengenai aparatur kerja pegawai negeri sipil di Indonesia. Yang pertama yaitu belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua yaitu banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Yang ketiga yaitu ditemukannya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang terakhir yaitu penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan persyarat pejabatan. Di sini juga terdapat strategi dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai negeri sipil melalui manajemen ASN. Yang pertama yaitu rekrutmen PNS. Di sini kita bisa tahu kalau rekrutmen PNS itu seperti
pembukaan CPNS yang di mana kita harus melewati beberapa tes seperti tes TWK atau tes wawasan kebangsaan atau TKP dan TIU dan lain-lainnya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada pengembangan potensi PNS. Dalam arti di sini potensi yang dimiliki PNS itu dikembangkan melalui program diklat atau pendidikan dan pelatihan, atau bisa juga kita lakukan program pertukaran pegawai antar pegawai negeri dan dengan swasta atau yang swasta dengan negeri. Yang ketiga yaitu penilaian karir PNS. Di sini karir PNS diukur tingkat kemampuannya dan diberikan skala penilaiannya itu seperti apa dan hasilnya seperti apa agar di sini pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara bisa lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan kinerjanya di tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Lalu yang terakhir yaitu promosi jabatan. Promosi jabatan ini bisa menjadi strategi upaya peningkatan kualitas secara kompetitif, namun di sini terdapat kekurangan seperti adanya kompetisi secara kotor dengan cara menggunakan politik uang seperti itu. Lalu di sini ada proses perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis dan identifikasi terkait apa saja kebutuhan SDM organisasi. Yang kedua yaitu menentukan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis mengenai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu memiliki gambaran masa depan yang jelas dan terarah dengan baik. Lalu yang keempat, membuat strategi dalam mengatasi rendahnya kualitas SDM yang diperlukan oleh organisasi. Setelah perencanaan SDM pemerintah telah tersusun secara sistematis, maka langkah berikutnya yaitu merealisasikan perencanaan tersebut berupa melakukan pengembangan SDM pemerintahan. Pengembangan SDM aparatur menitikberatkan pada manajemen pegawai negeri sipil atau PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, eh, di mana manajemen PNS dapat dilaksanakan meliputi perencanaan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan, lalu pengadaan pegawai melalui rekrutmen berdasarkan pada kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan pada bidangnya, lalu penempatan dalam jabatan sesuai sistem karir berdasarkan prestasi kerja, dan yang terakhir yaitu pengembangan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dan penegakan disiplin dan integritas PNS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah dan banyak kesalahan ucapan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.